Kalian tahu nggak, napak tilas kebangsaan on the spot makin keren sekarang. Kenapa? Karena dengan adanya kunjungan dari Paus Franciscus itu ya ke Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan terowongan silaturahim, itu membuat napak tilas kebangsaan on the spot makin keren. Kenapa? Karena memang di dalam napak tilas kebangsaan on the spot itu ada salah satu titik yang kita kunjungi adalah Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal dengan terowongan silaturahim. Dan kalau kita tahu, sebenarnya titik itu adalah titik pohon beringin guys ya, atau sila ketiga. Jadi kalau kita naik ke puncak Monas, kita lihat di Medan Merdeka itu ya, itu sebenarnya perisai Pancasila yang sangat besar. Itu dimana sila ketiganya itu di titik Istiqlal dan Katedral. Adapun sila 1-2-nya adalah Monas itu adalah sila 1. Stasiun Gambir itu adalah sila 2. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal dengan terowongan silaturahimnya itu sila ketiga yang didasarkan oleh sila ke-1 dan sila ke-2. Kalau di sila 1 itu kemerdekaan ya, 11-12 dengan cinta kasih, ya kan, kasih sayang ya. Kemudian sila 2-nya adalah kemanusiaan, yaitu di Gambir ya. Nah itu ketuhanan dan kemanusiaan mendasari sila ketiga. Jadi kenapa kita bisa jadi bangsa Indonesia yang bersatu atau persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia, itu karena kita didasari oleh sila 1 dan sila 2, yaitu sila ketuhanan dan sila kemanusiaan ya. Atau sila kita memuliakan nama Tuhan dan memuliakan sesama manusia. Nah gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pengkerucutan daripada sila ketuhanan, yaitu kita adil dan beradab kepada sesama manusia guys. Istiqlal Katedral. Ke arah kiri, sila yang selanjutnya kita akan ketemu dengan Istana Merdeka guys ya. Di situ adalah sila yang keempat, dia kepala banteng ya. Kita bicara demokrasi terpimpin di situ ya. Demokrasi yang terpimpin, kenapa dia terpimpin? Karena kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi politiknya, demokrasinya demokrasi yang terpimpin, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi adu jotos dengan segala macam cara, tapi harus politik ya, demokrasi yang berdasarkan atau yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guys ya. Ke sila selanjutnya kita akan ketemu dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga dibuat oleh Bung Karno, sama dengan membuat Monas dan membuat Istiqlal ya, periode yang sama. Dan itu simbol daripada ekonomi Indonesia yang terpimpin juga guys ya, yang terpimpin juga ekonominya, yaitu ekonomi yang mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur gitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di atas puncak Monas di Medan Merdeka itu adalah perisai Pancasila ukuran besar gitu, di mana sila 1, sila 2, sila 3-nya, sila 4, sila 5-nya adalah mulai dari sila 1 Monas, sila 1, 2, sila 2-nya adalah Gambir, sila 3-nya Istiqlal dan Katedral, sila 4-nya adalah Istana Merdeka, sila 5-nya adalah Bank Indonesia. Sekarang napak tilas kebangsaan on the spot makin keren. Kenapa dia makin keren? Karena akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, ada kunjungan dari Paus Franciscus dari Vatikan yang datang berkunjung ke Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal guys, dan juga terowongan silaturahmi antara Istiqlal dan Katedral Istiqlal guys ya. Dan kerennya kenapa? Karena titik itu adalah salah satu bagian daripada yang kita datangi atau kunjungi ya, di napak tilas kebangsaan on the spot. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahami persaudaraan bangsa Indonesia, dalam rangka memahami persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia yang direkatkan oleh hubungan kasih sayang ya dengan sesama manusia, dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu kasih sayang juga.
adil dan beradil sesama manusia, tidak memandang suku, ras, dan agama. Kita dapat bersatu di dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang disimbolkan oleh hubungan antara Masjid Istiqlal, Gereja Katedral yang dihubungkan oleh terowongan silaturahmi, guys, ya. Ya, supaya kita memahami bahwa kita ini bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang satu kesatuan, tubuh yang satu, satu keluarga besar. Bahkan Bung Karno menyebutnya umat Indonesia. Kita itu bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, sehingga apa kelanjutan daripada ini? Kita akan memahami bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang harus damai, gitu kan? Karena kita kan satu keluarga besar. Demokrasi yang tidak gontok-gontokan, yang tidak sikut-sikutan, tidak jegal-jegalan secara tidak berperik manusia atau tidak beradab. Dan itu juga persatuan kita yang seperti ini mempengaruhi bagaimana kita melaksanakan ekonomi kita. Itu ekonomi yang terpimpin juga, ya. Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Ya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bersatu sebagai sebuah bangsa, bagaimana kita menjadi satu keluarga besar yang didasari oleh semangat menjunjung tinggi nama Tuhan dan semangat mencintai sesama manusia. Seperti itu, guys, ya. Dan menariknya lagi, kalau kita lihat, ya, kalau kita datang ke Tugu Monas, khususnya ke Puncak Monas, ya, kita akan memahami bahwa Katedral Istiqlal itu merupakan bagian daripada perisai Pancasila yang sangat besar, yaitu di Medan Merdeka itu. Perisai Pancasila yang sangat besar di mana gereja katedral dan Masjid Istiqlal adalah untuk menjelaskan sila persatuan Indonesia, ya, untuk menjelaskan sila persatuan Indonesia. Lalu kalau kita lanjutkan perjalanan kita ke kiri, ya, yaitu kita akan sampai di Istana Merdeka, dan itu adalah simbol daripada sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kalau kita lanjutkan lagi, muter lagi ke kiri, kita akan ketemu dengan Bank Indonesia yang merupakan simbol daripada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana dengan sila ke-1 dan keduanya? Nah, sila ke-1-nya adalah di titik Monas itu sendiri, dan sila keduanya adalah Stasiun Gambir, gitu, guys, ya. Itu keren itu. Jadi dengan di sini kita Bung Karno berusaha meletakkan simbol-simbol ini supaya kita memahami bagaimana kita bersatu, lalu bagaimana arah politik kita, ya, politik seperti apa yang kita punya, demokrasi yang seperti